Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umiruddin yawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Kartika Dwijayanti. Semoga dalam pertemuan kali ini kita selalu diberikan rasa syukur, rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tema kita kali ini yaitu penyebab orang korupsi. Pada dasarnya, korupsi berasal dari kata koruper yang berarti kelicikan. Pengertian korupsi yaitu sesuatu yang dilakukan di luar agama yang berkaitan dengan uang. Perbuatan ini di samping tercela juga akan mendapat konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Menurut Rasulullah SAW, beliau pernah berkata, seandainya anak saya sendiri yang mencuri, maka aku sendiri yang akan menghukumnya. Dalam riwayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tercela, terutama korupsi, maka mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal tanpa adanya pandang bulu. Pada zaman Rasulullah itu, bagi seseorang yang mencuri, yang hasil curiannya itu melebihi 1 nasab, maka hukuman yang setimpal yaitu dipotong tangannya. Untuk apa? Agar mereka itu tidak kembali mencuri. Selain tercela, korupsi ini juga berbahaya. Dapat berdampak bagi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Lantas, apa sih sebenarnya penyebab dari adanya korupsi? Penyebab dari korupsi ini terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan juga internal. Namun, pada kali ini, saya hanya akan memfokuskan pada penyebab internal saja. Pada dasarnya, orang-orang pada zaman ini itu sangat konsumtif. Dilihat dari gaya yang mereka kenakan yaitu hedonis. Hedonis itu mewah dan serba wow. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang menyebabkan orang itu bisa korupsi, baik skala kecil ataupun besar. Bagi orang-orang yang seperti ini itu disebut tamiun, yaitu orang yang tamak terhadap hawa nafsunya. Karena apa? Mereka hanya mengejar hawa nafsunya saja. Mereka tidak melihat orang yang berada di bawahnya. Seperti halnya jika mereka kecukupan, itu setidaknya bersyukur kepada Allah dan juga bersabar melihat bahwa banyak orang yang tidak punya, yang lebih tidak punya dari mereka. Lantas, hukuman apa yang setimpal bagi mereka-mereka yang melakukan korupsi? Seperti yang saya jelaskan tadi, di zaman Rasulullah, bagi orang yang mencuri itu sebanyak 1 nasab, maka mereka memotong tangannya agar tidak mencuri kembali. Akan tetapi, karena kita tinggal di negara hukum, maka konsekuensi yang akan didapat atau hukuman yang akan diberikan itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Lantas, apakah yang kita lakukan untuk terhindar dari adanya korupsi? Bagi saya, itu terdapat beberapa hal agar kita bisa terhindar dari korupsi. Salah satunya adalah dengan kita membangun pada diri kita itu sadar akan mencuri itu sesuatu perbuatan yang dosa dan juga tercela. Dan juga kita sebagai makhluk hidup itu harus qanaah. Kenapa qanaah? Yaitu dengan menerima dari Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu harus melihat harta itu ke bawah. Karena apa? Mungkin banyak dari orang-orang itu yang lebih tidak punya dari kita, maka kita harus bersyukur dan juga bersabar. Bersabar dalam artian apa? Bersabar dan berusaha kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di jalan Allah. Akan tetapi, harta dan ilmu itu suatu kebalikan, yaitu
ketika kita melihat suatu ilmu, maka kita harus melihat ke atas. Karena dengan kita memperbanyak ilmu, maka kita akan mengetahui betapa luasnya dunia ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.